Oke, selamat sore teman-teman scholar semua. Ini udah pada join ya. Boleh yuk mulai open cam. Lalu teman-teman, mohon maaf agak terlambat sedikit, tapi kita langsung mulai aja nih. Pasti udah pada nggak sabar ya. Boleh dimulai untuk open cam. Lalu saya bacakan kembali untuk rules-nya. Jadi teman-teman selama sesi ini dimohon untuk mematikan mikrofon supaya jalannya sesi ini tetap kondisif ya. Lalu yang kedua, teman-teman jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat. Nanti untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah langsung dari Mas Henry. Dapat buku yang udah ditandatangani nih. Kapan lagi teman-teman bisa dapat buku dari Mas Henry. Nah, yang ketiga, boleh open cam, terus untuk virtual background-nya boleh mulai dipasang ya teman-teman, biar kita bisa lebih akrab juga, saling kenal selama sesi. Dan yang terakhir, namanya boleh diganti ya, sesuai yang sudah disampaikan di kolom chat. Jadi, diganti dengan nama lengkap, underscore nama grup kalian. Oke, without further ado, saya bacakan sedikit untuk biografi dari Mas Henry Manampiring. Mas Henry Manampiring adalah praktisi di bidang perilaku konsumen dan juga brand marketing dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, teman-teman. Jadi, harapannya bisa belajar banyak dari sesi ini bersama dengan Mas Henry. Lalu di awal karir beliau sempat dimulai di tahun 1997, itu di British American Tobacco Indonesia dan Coca-Cola Indonesia. Lalu di tahun 2003, Mas Henry mulai merambah ke dunia agensi kreatif dan merencanakan strategis media dan juga public relation. Di saat itu, Mas Henry tergabung di Edelman Indonesia dan juga menjadi advisor bagi Bank Indonesia. Dan di tahun 2018, Mas Henry bergabung dengan TBWA Network dan ikut mendirikan Disruption Consulting. Dan jadi kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya Mas Henry ini kliennya udah mencakup dari nasional dan juga internasional ya, bahkan multinasional. Dari FMCG sampai teknologi. Jadi udah dari ujung ke ujung nih. Dan harapannya di selama 45 menit ke depan kita bisa mendengarkan materi yang sangat menginspirasi untuk kita semua dan membantu kita di masa pandemi ini. Mas Henry juga di luar kesibukannya suka menulis, membaca film, dan juga bermain nih. Kalau di short bio yang aku punya ada bermain dengan bayi laki-laki. Nah, dari 5 buku yang sudah ditulis oleh Mas Henry, ada satu yang menjadi mega bestseller dan memenangkan penghargaan Book of the Year di Indonesia International Book Fair di tahun 2019. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang Mas Henry, boleh diikuti Twitter-nya di @newsplatter yang sudah memiliki pengikut lebih dari 152.000. Nah, tanpa berlama-lama, saya berikan waktu dan tempat kepada Mas Henry. Terima kasih Liska, sambil menunggu filenya di load ya. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua, peserta dari Tanoto Foundation. Terima kasih banget udah memilih ikut kelas ini. Mohon maaf tadi ada telat, kemungkinan besar dari saya masalahnya, kayaknya koneksi internet. Tapi sekarang harusnya udah oke. Jadi temanya yang diberikan kepada saya adalah mengenai manajemen emosi, dan ini didasarkan memang dari buku yang saya tulis. Next, Liska. Nah, ini diklik aja sampai ganti slide, karena ini perkenalan, karena kamu udah ngenalin saya, jadi nggak perlu. Oke. Ya, ini next saja, tadi udah disinggung oleh Liska. Oke, jadi mungkin pertanyaan di awal nih buat teman-teman gitu ya, mengapa ya penting mengendalikan emosi negatif gitu. Dan saya pikir teman-teman memilih ini mungkin ada alasan masing-masing gitu ya, karena saya lihat kelas-kelas yang lain itu seru-seru gitu ya. Skill-skill yang ditawarkan di kelas lain itu juga bagus-bagus gitu. Jadi
bahwa teman-teman memilih topik ini, saya rasa berarti teman-teman menyadari ada yang penting juga gitu. Next. Ya, kenapa penting? Karena sekarang ini topik mental health itu memang lagi populer banget, memang lagi mencuat banget. Ya, dan topik mental health ini kemudian ditambah relevan karena pandemi. Gitu ya. Jadi tanpa pandemi aja hidup teman-teman mungkin sebagai mahasiswa udah stressful juga gitu. Ditambah lagi dengan pandemi. Jadi ini semakin penting. Next. Ya. Dan nantinya teman-teman pada saat nanti kuliah dan bekerja gitu, teman-teman akan menyadari bahwa sebenarnya keberhasilan studi bahkan dari sejak kuliah ya dan karir itu akan sangat dipengaruhi oleh emosi kita gitu. Bahkan jangankan menunggu sampai pekerjaan gitu ya. Teman-teman kuliah saja nanti lulus dengan tidak itu ya betul ada usaha dari teman-teman gitu ya belajar dengan baik atau tidak gitu. Tapi di luar pengetahuan gitu ya, di luar teman-teman belajar itu sebenarnya juga ada faktor emosi teman-teman. Kalau saat menghadapi setback, menghadapi kegagalan atau kemunduran itu teman-teman bagaimana gitu ya. Apalagi nanti di pekerjaan, ya di pekerjaan itu lebih kompleks lagi, ada konflik dengan kolega gitu, mungkin konflik dengan bos, mungkin ada masalah pencapaian bisnis dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya sangat penting gitu ya. Kemampuan memanage emosi itu sangat penting untuk melengkapi skill yang kita sudah punya lainnya. Next. Ya, nah untuk bisa membantu kita dari saya menemukan ada sebuah aliran filsafat nih gitu yang sangat purba ya. Umur aja 2.300 tahun, teman-teman. Dan ini bisa memberikan kita insight gitu ya, bagaimana nanti kita tetap tenang, menjaga emosi dalam kuliah maupun pekerjaan. Next. Nah, ini filsafat yang saya maksud ini adalah filsafat Stoa namanya. Nanti saya jelaskan kenapa namanya Stoa. Tapi ini dimulai 300 tahun sebelum Masehi di era Yunani kuno. Ya, bayangin 2.300 tahun yang lalu di era Yunani kuno gitu, dan pendirinya itu adalah seseorang yang bernama Zeno. Zeno itu awalnya pedagang, teman-teman. Ya, dia sedang berlayar dari Siprus menuju Yunani pada saat itu. Dia membawa barang dagangan yang mahal sekali. Ya, jadi konon ilmu sejarah bilang dia sedang mengangkut pewarna. Pasti teman-teman mikir apa istimewanya pewarna gitu ya, wantek gitu. Pewarna kan murah ya. Tapi ini kita bicara 2.300 tahun yang lalu, teman-teman. Dan warna yang dia bawa itu spesial. Warna ungu. Wah, yang suka warna ungu nih. Dan warna ungu itu dulu didapat nggak ada bahan kimia, nggak ada sintetis. Jadi warna ungu itu didapat dari memeras sejenis siput di laut. Dan siputnya itu kecil, teman-teman. Jadi kebayang nggak, diperas pun dapatnya cuma sedikit. Makanya dia mahal sekali, dan makanya pewarna ungu itu hanya dipakai oleh raja dulu. Jadi yang disebut warna kerajaan atau warna raja itu ya warna ungu, karena dia yang paling mahal, yang paling susah didapatkan. Nah, si Zeno ini membawa angkutan ini. Kapalnya karam, teman-teman. Jadi kebayang nggak, kamu sedang melakukan perjalanan bisnis, ya, membawa harta mungkin nggak tahu sekarang ratusan juta mungkin ya, dan dia tenggelam gitu di laut. Nah, waktu dia tenggelam itu dia terdampar di Yunani. Dan di Yunani itu karena dia udah nggak punya apa-apa, dia akhirnya memutuskan belajar filsafat gitu. Dan akhirnya dia malah mendirikan sekolah filsafatnya sendiri, alirannya sendiri. Jadi ini kenapa saya rasa cerita ini menarik disebut, karena filsafat Stoa ini lahir dari kegagalan. Ya, foundernya itu mengalami musibah. Dan belakangan dia bilang, mungkin kalau saya nggak mengalami musibah ini, saya nggak mendirikan filsafat ini gitu. Jadi kata dia, musibah ini menjadi hal terbaik dalam hidup dia. Kalau dia nggak ngomongin musibah, ya dia mungkin jadi pedagang aja gitu, mencari uang. Nah, ini sedikit latar belakang. Next. Ya. Jadi ini bermula di 300 tahun sebelum Masehi. Nah,
waktu Zeno mulai mengajar, itu dia memilih tempat itu di alun-alun kota. Ya, kalau teman-teman masih tinggal di kota yang ada konsep alun-alun, ya seperti itu sama di kota Athena dulu ada alun-alun. Di situ orang berdagang, di situ orang ngumpul, gitu ya, berbicara, gosip dan lain-lain. Itu tempat yang ramai. Nah, di alun-alun itu, di kota Yunani itu ada bangunan seperti ini, teras berpilar. Ya. Jadi ya enak teras aja gitu, orang bisa duduk nongkrong lah di situ. Nah, teras berpilar itu bahasa Yunaninya stoa poikile. Ya. Jadi sejak itu Zeno dan pengikutnya itu lebih dikenal sebagai orang-orang stoa. Jadi orang-orang yang dulu suka ngumpul di teras, teman-teman. Sesederhana itu. Next. Nah, dari Yunani, filsafat ini menyebar. Kalau yang suka sejarah ya, tahu bahwa Yunani kemudian tunduk di bawah kekuasaan Kekaisaran Roma, tapi filsafat Yunani itu populer di Roma, malah dipelajari. Ya, jadi dia menjadi populer di sana sampai tahun 200 Masehi. Ada satu orang kaisar Romawi yang sangat terkenal, namanya Marcus Aurelius. Dibilang dia salah satu dari kaisar yang baik hati, dan dia juga praktisi filsafat Stoa. Next. Oke, nah walaupun ini jadul ya, tapi ternyata dia tidak pernah hilang gitu dari sejarah. Ya, selalu ada yang mempelajari, bahkan bisa dibilang 10 tahun terakhir ini mengalami revival. Jadi populer lagi gitu, diawali di dunia barat. Ya, kenapa? Karena ternyata bersifat praktis, sangat membantu kehidupan sehari-hari. Nah, ini satu poin yang menarik, karena biasanya mungkin kalau dengar kata filsafat, termasuk teman-teman tadi, mungkin mendengarnya itu kayak, waduh, filsafat itu berat ya, filsafat itu ngantuk, filsafat itu irrelevan. Nah, itu pandangan yang sangat salah, teman-teman, ya, sangat keliru. Karena pada intinya filsafat itu justru ada ya, minimal filsafat Stoa itu diciptakan atau disusun itu untuk dipraktekkan, bukan teori. Bukan untuk diperdebatkan gitu ya, jargon-jargon yang aneh, tidak sama sekali. Ya, untuk filsafat Stoa apalagi. Jadi saya bisa bilang bahwa filsafat Stoa itu mungkin adalah self-help pertama gitu. Zaman dulu tuh self-help zaman dulu itu udah ada gitu. Cuma dulu orang nggak kenal konsep self-help, zaman dulu nggak ada ilmu psikologi, mereka bilangnya kita berfilsafat. Padahal sebenarnya outputnya sama. Ya. Next. Nah, ini buku Filosofi Teras itu adalah buku yang bercerita tentang filsafat Stoa, pengalaman saya mempraktekkan gitu ya untuk membaca Indonesia. Dan ternyata sesudah bukunya terbit, kira-kira udah 2 tahun, itu feedback yang masuk itu dari pembaca di Indonesia ya, itu ternyata sangat encouraging gitu ya, sangat positif. Banyak sekali yang membaca ini yang merasa sangat terbantu, sangat relevan. Kayak misalkan kalau teman-teman lihat yang kotak kiri atas tuh, saya bisa langsung praktekin ya. Terus dia bilang saya dulu orangnya gampang kesel, gampang easily annoyed, Capricorn katanya. Apa hubungan sama Capricorn ya? Bener nggak teman-teman yang Capricorn gampang kesel? Tapi sekarang kata teman-teman saya jadi jauh lebih santai, gitu, lebih santuy. Kalau yang lintang, yang kanan atas, teman-teman baca gitu ya, saya jadi lebih kalem dan nggak banyak drama sama suami. Wah, jadi yang dulu suka drama sama pasangan, sehabis mempelajari konsep ini menjadi nggak banyak drama. Yang kiri bawah, bahkan Liu Rizarira ini bahkan sudah hampir ke psikiater. Berarti bebannya cukup berat. Ya. Nah, dia bilang sesudah membaca buku Filosofi Teras, dia bahkan nggak jadi ke psikiater. Gitu, merasa terbantu. Nah, jadi next, jadi yang saya senang itu adalah bahwa ternyata udah lewat 2000 tahun masih relevan kok. Gitu. Yang berarti human nature kita ini sebenarnya nggak banyak berubah gitu. Dari 2000 tahun yang lalu memang gadget tambah canggih, tapi sebenar-benarnya secara manusia jati diri kita itu tidak banyak berubah. Next. Oke. Nah, jadi kita mulai aja ke topiknya. Jadi apa sih yang ditemukan oleh para filsuf ini yang bisa membantu kita memanage emosi? Nah, saya akan mulai dari fondasinya dulu ya, karena apa ya fondasinya sebelum kita masuk ke teknik-teknik yang lebih praktis. Next.
Oke, yang pertama adalah dalam fondasinya para filsuf Stoa ini sangat menekankan hidup itu selaras dengan alam. Nah, selaras dengan alam ini jangan diartikan lingkungan hidup, teman-teman. Jadi bukan pohon-pohon, binatang, melestarikan lingkungan hidup, bukan itu. Ya, kalau dibilang alam di sini tuh secara total gitu, the universe, alam semesta ini, ya, termasuk manusia di dalamnya. Nah, selaras dengan alam itu artinya menyadari bahwa di dalam alam itu ada hukum-hukum gitu, ada hukum-hukum alam, ada prinsip-prinsip alam, dan kalau kita melanggar itu, gitu, yang keluar, yang tidak selaras itu yang jadi mengalami masalah, termasuk dengan emosi. Next. Nah ini kan masih abstrak ya, selaras dengan alam itu apa gitu. Next. Nah bagi kaum Stoa, simple kok gitu. Manusia kalau mau selaras dengan alam, itu berarti harus disiplin, harus melatih menggunakan nalar atau akal budi. Nah, teman-teman mungkin mikir, ini apa anehnya gitu ya, bukannya kita otomatis ya pakai nalar akal budi. Tapi nanti saya akan tunjukkan gitu, bahwa sebenarnya seringkali kita semua itu tidak melatih gitu. Jadi nalarnya ada, tapi either kurang dipakai gitu, atau keliru dipakainya. Itu yang disebut berlaku irasional kan. Kalau dikatakan kita tidak rasional, itu sebenarnya berarti ya kita mikir gitu, cuman mikirnya itu keliru. Ya. Jadi kaum Stoa ini sangat bisa dibilang mengagungkan nalar gitu, mengagungkan nalar dan mengingatkan sumber manusia itu banyak masalah itu karena itu nggak dipakai gitu. Pas itu nggak dipakai karena itu sudah pemberian alam, ya kalau nggak dipakai ya kita mulai merasakan akibatnya. Jadi menjadi irasional itu menimbulkan masalah, gampangnya gitu. Next. Nah, ini analogi aja supaya jelas. Jadi bayangkan sebuah mobil sedan mewah ya, ini BMW seri 7. Kalau teman-teman lihat desain mobilnya, peruntukan desainnya, ini kan sebuah mobil yang lebih cocok di kota lah ya, di jalan bagus gitu kan. Dia bukan SUV, dia bukan Jeep. Jadi itu sebenarnya peruntukan desainnya gitu. Nah, tapi coba kalau klik deh next list kan. Kalau mobil ini kemudian dipaksa digunakan di medan seperti ini gitu. Walhasil mau percuma, mau mobil mahal, merek bagus BMW, ya ini pasti jebol juga. Karena dia tidak digunakan sesuai peruntukannya. Nah, ini kurang lebih analogi gitu dari prinsip tadi, bahwa kalau kita tidak menggunakan nalar, ya nanti seperti mobil yang tidak digunakan semestinya. Gitu. Manusia itu dikasih nalar buat dipakai. Kalau nggak dipakai, ya nanti banyak masalah. Oke, next. Fondasi yang lainnya itu adalah menerima atau mengerti bahwa segala sesuatu di dalam hidup itu saling terkait, gitu, interconnected. Berbagai kejadian ya, peristiwa itu sebenarnya saling menyambung. Saya dengan orang lain, gitu ya, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, ekonomi, pandemi lah, sejarah dan lain-lain, itu tuh saling terhubung. Dan terhubung ini juga melintasi waktu, gitu. Jadi bahwa apa yang terjadi di hari ini tuh sebenarnya adalah efek gitu dari masa lalu. Ada reaksi berantai, ya. Dan apa yang terjadi hari ini itu juga tidak akan selesai di hari ini, tapi nanti akan menimbulkan efek lagi gitu terus ke masa depan. Ya. Saya menyebutnya jejaring sebab akibat. Dan ini orang Stoa sangat percaya gitu. Jadi buat mereka itu tidak ada yang disebut kebetulan. Orang Stoa itu nggak percaya ada kebetulan, ada nasib buruk, atau nasib beruntung. Ya. Karena buat mereka nggak ada tuh, kalau kita bilang, aduh gue lagi sial banget gitu. Buat mereka nggak ada, kamu tuh bukan sial, kamu tuh biasa aja gitu. Kamu tuh, apa yang terjadi di kamu itu adalah rentetan peristiwa dari akibat sebelumnya gitu. Ya. Next. Ya, diklik aja Liska, next. Jadi ini saya ambil contoh misalkan kondisi kita sekarang ya. Teman-teman bisa hadir di kelas ini, mendengarkan ini, itu percaya atau enggak, itu rantai peristiwanya panjang. Kalau mau direnungkan. Ya.
sesederhana kita bisa hadir di webinar ini tuh prasyarat di belakangnya tuh banyak banget gitu. Kita harus ada saya, ya, panitia harus kenal saya, harus tahu saya untuk mengontak saya. Saya kebetulan harinya pas ada, coba kalau seandainya saya nggak bisa ada waktu sekarang, ya berarti saya nggak akan duduk di sini berbicara dengan teman-teman. Teman-teman bisa tahu acara ini karena diberitahu gitu kan, dapat pengumuman mungkin. Dan teman-teman mungkin bisa ikut ini karena teman-teman adalah bagian dari Tanoto Foundation gitu, dari proyeknya Tanoto Foundation. Ada banyak orang lain yang nggak termasuk dalam Tanoto tidak tahu ada seksi ini. Ya. Dan itu saya bisa tarik tuh panjang tuh. Ya, sesi ini nggak akan terjadi kalau saya nggak menulis filosofi teras. Filosofi teras nggak akan terjadi kalau saya tidak lahir di Indonesia gitu. Teman-teman juga nggak ada di sini kalau teman-teman nggak lahir di Indonesia. Jadi saya pengen teman-teman membayangkan ternyata detik sekarang ya, masa kini itu tuh panjang rentetannya dan kita sering nggak lihat. Ya. Tapi itu ada gitu. Nah, ini semua terkesan filosofis, tapi sebenarnya ada implikasinya buat manajemen emosi. Next. Ya. Implikasinya itu adalah begini. Apapun yang sudah terjadi, ya, kita harus belajar melihat bahwa dia itu bagian dari keterkaitan yang lebih luas. Gitu. Ya. Jadi kalau ada peristiwa apapun di masa lalu sampai hari ini ya, teman-teman belajar melihat bahwa itu bukan ujuk-ujuk gitu loh. Ya, bukan kejadian aja gitu, random gitu tuh enggak. Implikasinya apa? Next. Implikasinya tuh adalah sia-sia menyesali masa lalu gitu. Jadi orang suatu akan bilang kalau kamu masih memikirkan peristiwa masa lalu gitu ya, kenapa masa lalu, kenapa sih terjadi seperti ini? Saya nggak tahu. Kenapa saya diputusin pacar mungkin? Kenapa saya nggak tahu. Kenapa orang tua saya berpisah gitu? Kenapa saya diterima di kampus B padahal saya inginnya kampus A? Itu tuh nggak perlu lagi di dwelling gitu. Mereka akan bilang apa yang sudah terjadi itu faktornya banyak, nah itu maksudnya. Jadi bukan menyesali diri, bilang ini kutukan buat saya gitu, atau menyalahkan orang lain juga, nggak perlu gitu. Dia harus terjadi karena faktor pendukungnya banyak. Sama seperti sesi webinar ini, kita nggak bisa appreciate gitu, banyak sekali faktor pendukung sampai sesi ini terjadi. Jadi nggak perlu menyesali masa lalu. Next. Kemudian jangan GR. Teman-teman yang bikin kita sebenarnya tersiksa sendiri gitu ya, itu sebenarnya karena kita kegeeran gitu. Ya. Jadi dosen killer misalkan, atau kita nggak lulus mata kuliah tertentu, atau tugas kelompok nilainya jelek gitu misalkan. Ya, terus kita tuh membesar-besarkan itu sebagai seolah-olah kejadian terpenting di semesta gitu. Nah, orang tua itu akan mengajak kita buat humble gitu. Apa yang terjadi di hidup kita tuh hanya bagian kecil gitu. Kita hanya sekrup kecil dari roda pergerakan alam semesta ini. Jadi apa yang terjadi itu diterima cepetan gitu, diterima dan nggak usah bilang kenapa ini terjadi sama saya gitu. Nah itu GR namanya ya. Ibaratnya mereka ngomong pakai bahasa gaul, ya lo biasa aja kali gitu. Dunia nggak berputar di sekeliling lo gitu. It just happen gitu. Sekarang bisa diterima atau enggak gitu. And then apa yang mau kamu lakukan ke depannya itu lebih penting. Jadi fondasi ini juga sebenarnya sudah mulai membantu kita buat memanage emosi. Next. Nah, ini fondasi berikutnya juga penting ya dalam filsafat Stoa itu, yaitu selaras dengan alam. Tadi kan saya bilang selaras dengan alam itu memakai nalar. Itu hanya satu kaki. Ya. Selaras dengan alam yang kedua itu harus menerima bahwa kita makhluk sosial, bahwa kita butuh orang lain, dan bahwa kita punya kewajiban membantu, menyumbang bagi orang lain. Ya, bukan harus menyumbang duit. Pokoknya berpartisipasi, berkontribusi. Nah, ini juga dapat penekanan oleh filsafat Stoa. Dan kenapa ini penting? Karena ini menghindarkan kita dari pikiran-pikiran seperti ini. Saya nggak suka ketemu banyak orang. Atau saya kalau bisa ngerjain apa-apa sendiri. Udahlah gitu, saya nggak mau berurusan sama orang lain karena orang lain itu jahat, suka nyakitin saya gitu. Nah itu dalam tulisan-tulisan Stoa dibilang jangan,
karena kita itu kodratnya makhluk sosial. Dan saya orangnya introvert. Kalau ada yang introvert juga di sini mungkin bisa empati. Kadang-kadang nggak pengen segan gitu berurusan sama orang lain gitu kan. Namanya juga introvert. Tapi ini ketika saya mempraktekkan filsafat stoa ini, saya mulai mempush diri saya gitu. Saya tetap introvert, tapi saya mungkin tidak perlu selalu menolak gitu kalau ada ajakan, ini sebelum pandemi ya, ajakan ketemuan yuk gitu. Dulu kan saya suka udahlah di rumah aja gitu. Setelah saya pelajari ini, itu mungkin salah gitu. Sekali-sekali nggak apa-apa, saya menolak tentunya kalau emang capek, tapi juga jangan terlalu males lah gitu ketemu orang lain. Karena itu baik ya, kita menjalin silaturahmi itu tuh baik. Itu juga yang diajarkan stoicisme. Next. Nah, kita mulai masuk ke dua tool yang penting gitu ya untuk manajemen emosi. Ada yang disebut dikotomi kendali, dan yang kedua melatih pikiran. Saya akan mulai dengan dikotomi kendali dulu. Next. Oke, dikotomi kendali itu artinya membagi menjadi dua. Ya, dikotomi itu membagi menjadi dua. Next. Nah, ini adalah sebuah kutipan dari Epictetus, seorang filsuf Stoa. Dia katakan sebagian hal ada di bawah kendali kita, sebagian lagi tidak di bawah kendali kita. Udah, pembagiannya seperti itu. Ya, segala sesuatu itu cuma bisa dibagi dua, ada yang di bawah kendali kita, ada yang tidak di bawah kendali kita. Next. Apa aja yang di bawah kendali kita? Next. Ada opini kita. Next. Ada pikiran kita, ada penilaian kita. Next. Dan tindakan kita. Ya, tentunya sampai batas tertentu. Ya, kalau saya pengen terbang, ya saya nggak bisa kan. Nah, yang di bawah kendali kita tuh cuman ini. Cuman opini, pikiran, pertimbangan atau penilaian kita sama tindakan kita. Udah, sependek ini daftarnya. Sisanya segala sesuatu dalam hidup itu ada di sebelah kanan. Next. Gitu, ya. Apa aja? Coba next. Cuaca, ekonomi, ya. Ini paling gampang, saya nggak bisa mengendalikan cuaca ekonomi, bencana alam, pandemi saya nggak bisa. Nah, ini yang paling sulit diterima orang lain sebenarnya. Apa yang dilakukan mereka, perbuatan mereka, perkataan orang lain, kita sering lupa bahwa mereka tidak di bawah kendali kita. Apa itu dilakukan masyarakat umum lah, netizen lah, pemerintah, nanti kalau teman-teman kerja di kolega, dosen teman-teman mungkin, teman kuliah, media sosial, tadi saya sudah bilang netizen, keluarga kita, orang tua kita, apa yang mereka mau bilang, yang punya pacar, mungkin pasangan kita, gitu. Mereka tidak di bawah kendali kita. Nah, sebenarnya tuh rasa frustrasi itu tuh banyak muncul karena kita tanpa sadar loh ya. Tanpa sadar tuh pengen mereka itu berkelakuan seperti yang kita mau. Gitu. Pengennya tuh dosen itu kalau bisa kelakuannya kayak yang saya mau gitu. Bapak ibu saya harus mengerti kemauan saya sesuai saya yang mau, apa yang saya mau. Nah, ini suka jadi masalah karena kita lupa gitu, mereka nggak di bawah kendali kita. Next. Makin lama makin sulit nih ya. Reputasi kita tuh oleh orang Stoa dibilang tidak di bawah kendali kita loh. Saya nggak tahu ini susah diterima atau enggak gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang Gen Z ini mungkin lebih gampang justru diterima karena kalian udah tahu apa konsekuensi dari media sosial. Ya, teman-teman mungkin awalnya reputasinya baik gitu ya karena salah posting lah, salah IG story lah gitu, ada yang capture terus jadi nyebar, jadi viral, kamu dimaki-maki. Mungkin teman-teman lebih bisa gitu menerima bahwa reputasi kita tuh rapuh sekali gitu, mudah hancur gitu. Kalau orang zaman dulu malah mungkin lebih nggak terima. Next. Harta kekayaan kita harusnya sekarang semua lebih bisa sadar ya kalau ini di luar kendali kita karena pandemi membawa resesi, banyak orang susah gitu ya. Ternyata nafkah dan harta itu tidak di bawah kendali kita sepenuhnya. Dan yang terakhir next, kesehatan kita. Percaya apa enggak, tubuh dengan kesehatannya itu diletakkan oleh orang Stoa di luar kendali kita loh. Zaman dulu mungkin banyak yang nggak terima gitu ya, bilangnya, ini kan saya olahraga, saya yang diet gitu. Of course kesehatan saya yang atur. Tapi saya rasa pandemi ini mengajarkan kita buat rendah hati. Ya, karena ternyata benar kata orang Stoa. Kamu udah susah payah gitu ya, udah pakai masker, udah apa, masih ada resiko kena gitu. COVID misalkan. Atau
kamunya sehat gitu ya, tapi kamu nggak ada yang menjamin kamu nggak bisa kena kecelakaan gitu. Nah, jadi kesehatan kita memang betul tidak di bawah kendali kita. Next. Nah, bagi orang Stoa adalah irasional kalau kita menggantungkan kebahagiaan, ya, emosi kita pada hal-hal di luar kendali kita. Dan kita semua melakukan ini gitu, termasuk saya gitu. Saya pasti ada waktu masa-masanya kecolongan, ya, di mana kita membiarkan emosi kita happy atau senang atau tidak, marah atau enggak, gitu ya, itu pada hal-hal di luar kendali gitu. Contoh yang paling gampang gitu ya, ini saya lagi ngeliat jendela, daerah saya ini mendung. Kalau sampai saya hujan dan saya ngomel, itu udah irasional gitu. Ya, kenapa lo harus senang atau enggaknya tergantung sama cuaca gitu? Itu kan nggak bisa dikendaliin gitu. Atau tanpa sadar kita sering dengan membaca sesuatu di media sosial gitu ya. Ada orang ngomong sesuatu terus lo marah gitu. Itu irasional gitu. Lo kenapa marah gitu? Itu orang lain di luar kendali lo gitu. Kalau setiap ada orang ngepost something lo marah-marah, masalahnya ada di kita gitu. Soalnya berarti lo menyerahkan emosi lo dikendalikan sama orang lain gitu. Atau hal-hal seperti saya akan happy kalau saya IPK saya nanti di atas 3,5. Atau saya akan happy kalau saya akan wisuda sebagai sarjana tercepat misalkan. Nggak apa-apa punya ambisi, tapi yang bahaya itu kata-kata saya baru happy kalau, ya. Kalau-nya itu kemudian diisi dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Coba kita next. Coba teman-teman baca kalimat ini ya. Terus bagian yang kosongnya masing-masing lengkapi sendiri dalam hati. Saya akan lebih bahagia jika titik-titik-titik. Saya akan lebih tenang jika titik-titik-titik. Ya. Saya tidak akan cepat kesal jika titik-titik-titik. Saya akan lebih sabar jika titik-titik-titik. Coba teman-teman isi sendiri, masing-masing akan beda-beda. Tapi saya yakin kesamaannya, saya jamin sebagian besar teman-teman mengisi kosongnya itu dengan hal yang di luar kendali. Benar apa enggak? Gitu. Saya akan lebih bahagia jika dosen yang ini jangan killer-killer banget misalkan. Ya, atau saya akan lebih bahagia jika saya lulus dengan nilai tertinggi. Gitu. Itu kan hal di luar kendali. Saya akan lebih tenang jika pandemi cepat selesai. Atau saya akan lebih tenang jika mall cepat buka. Itu di luar kendali. Gitu. Saya akan lebih tenang jika nggak jadi jomblo. Di luar kendali juga, teman-teman. Ya. Saya tidak akan cepat kesal jika adik saya atau kakak saya berhenti mengganggu saya, misalkan. Itu di luar kendali. Ya. Saya akan lebih sabar jika apapun itu. Ya. Taranto Foundation lebih murah hati mungkin gitu ya, saya nggak tahu. Tapi saya yakin lah sebagian besar manusia mengisi yang sebelah kanan itu justru dengan hal-hal yang tadi yang ada di sebelah kanan gitu, di luar kendali. Next. Nah, ini hal yang irasional gitu, karena kayak kata Marcus Aurelius, kita nanti seperti boneka gitu. Jadi saya happy tergantung dosen, saya happy tergantung pandemi, saya tenang tergantung kelakuan bapak saya. Saya happy atau enggak tergantung punya pacar atau enggak. Nah, itu kata mereka, ya udah gitu. Kamu menyerahkan emosi kamu dikendalikan oleh hal-hal yang di luar kendali. Dan itu tuh tragis kata buat mereka ya, ironis gitu. Kalian nggak mau ya kebahagiaan itu, ketenangan kalian itu di bawah kendali teman-teman sendiri. Next. Ya, jadi yang mereka mengingatkan hal yang paling rasional itu bahagia itu diletakkan di hal-hal yang di bawah kendali kita, gitu. Berbahagialah kalau teman-teman bijaksana dalam melihat sesuatu. Berbahagialah kalau teman-teman sudah mengucapkan hal-hal yang baik. Berbahagialah kalau teman-teman sudah belajar sekeras mungkin. Belum tentu nilainya bagus, belum tentu lulus, tapi teman-teman memberikan effort belajar yang sebaik-baiknya, itu kan di bawah kendali teman-teman. Gitu. Belajarnya loh. Ya, bukan nilainya, bukan lulusnya.
ya, dan lain-lain gitu, ya. Sepanjang teman-teman bisa menghargai diri teman-teman itu di hal di bawah kendali, itu membuat kita tidak mudah terombang-ambing, gitu. Tidak mudah disetir oleh kondisi yang di luar diri kita. Next. Ya. Dan ini kuncinya gitu ya. Kunciannya itu adalah karena dalam filsafat Stoa mereka percaya bahwa atau mereka mengajarkan bahwa kualitas seseorang itu cuma bisa dinilai itu dari hal di bawah kendali, bukan hal di luar kendali. Masuk akal nggak? Masuk akal gitu. Dan harusnya ini lebih membebaskan. Saya ambil 2 contoh begini. Misalkan ada seorang mahasiswa lulus dengan nilai cum laude, misalkan ya. Tapi nilai cum laude-nya itu mungkin nyontek gitu ya, selama ujian nyontek terus gitu. Dia nggak jujur atau dia, saya nggak tahu, menggunakan uang, nyogok, dan lain-lain. Oke. Nah, di satu sisi ada mahasiswa lain yang mungkin kuliahnya terlambat, ya, atau kuliahnya lulus, tapi dia bekerja jujur gitu. Dia bekerja keras gitu. Nggak curang, nggak mengandalkan koneksi, dan lain-lain. Nah, kalau para filsuf Stoa itu tidak akan melihat hasilnya. Dia nggak akan melihat nilai IPK-nya, lulusnya cepat atau enggak, untuk menilai kualitas kamu sebagai mahasiswa. Karena kata mereka, ngapain, saya jangan melihat dari IPK, jangan melihat dari waktu kelulusan, karena itu ada faktor lain yang di luar kendali kita. Gitu. Ya. Tapi yang mereka akan hargai adalah, kamu kuliah udah kerja keras atau belum, gitu. Kamu jujur atau enggak. Kualitas kamu dilihat dari situ. Ya. Mungkin terkesan utopis ya, tapi ini saya harus share gitu, karena sebenarnya kalau pengen kita waras, sebenarnya ini sesuatu yang bisa diingatkan ke diri kita juga. Karena kalau kita hanya mengandalkan, ya tapi orang hanya menilai dari nilainya sih, ya udah gitu. Kalau mau bermain seperti itu ya berarti siap dengan konsekuensinya, gitu. Siapa yang mengendalikan nilai kita, mengendalikan kebahagiaan kita. Dan itu belum tentu kita kan. Percaya apa enggak, mungkin teman-teman udah punya banyak pengalaman gitu, mau belajar kayak apa, ternyata loh kok nilainya kayak gini gitu. Ternyata nggak ada korelasinya antara belajar mati-matian dengan nilai yang diberikan dosen tertentu misalkan. Ya. Oke, next. Nah, ini bagaimana jika ada hal-hal yang di luar, ada hal-hal yang kita pikir abu-abu gitu. Contohnya kuliah lah. Mungkin tadi teman-teman sudah mulai ada yang protes gitu kan. Enggak dong gitu. Masa sih saya nilai dan kuliah itu di luar kendali saya gitu. Kayaknya kan ada effort saya, ada kerja keras saya. Nggak salah gitu. Dan makanya ini ada konsep lain, yaitu kalau ada hal-hal yang kita bisa pengaruhi, itu dipisahkan antara hasil akhir, outcome, sama internal, sama tujuan internal. Ya. Ini contohnya ada di slide berikut. Next. Klik aja. Next. Ini misalkan contoh berbagai situasi yang sebagian berada di bawah kendali kita. Ini caranya kita pisahkan antara tujuan internal sama hasil akhir. Misalkan pacaran deh. Kita start dari misalkan pacaran. Ya. Pacaran itu ada yang bisa kita jadikan internal. Jadi sayanya bisa mencintai pacar saya atau saya setia sama pacar saya. Tapi apakah pasangan kita mau setia sama kita, itu di luar kendali. Gitu. Jadi aneh kalau teman-teman putus cinta, terus misalkan teman-teman diselingkuhin ya, terus teman-teman curhatnya begini, saya udah setia sama dia, kenapa dia selingkuh? Itu argumen yang nggak nyambung kalau menurut orang Stoa. Nggak ada hubungannya, kamu setia sama dia harus setia sama kamu tuh tidak ada hubungan sama sekali gitu. Kamu setia sama dia adalah pilihan kamu. Dia mau setia sama kamu, itu pilihan dia gitu. Jangan dicampur adukan. Jadi emang keras gitu ya. Filsafat ini keras gitu, kurang enak kalau mau curhat, pengen dipuk-puk gitu tuh nggak dapet gitu. Lihatlah kuliah. Ya, bener nggak kuliah itu bisa dipisah gitu antara yang internal sama yang hasil akhir. Yang internal ada nggak? Ada, banyak. Teman-teman kuliah, belajar, di kelas dengerin apa enggak, catatan rapi atau enggak.
mau ujian belajar atau enggak gitu, skripsi dikerjain atau enggak, dan lain-lain dan lain-lain. Itu yang semua teman-teman bisa kerjakan. Ya. Tapi apakah hasil akhirnya pasti teman-teman lulus dengan nilai tinggi atau waktu cepat? Itu kan banyak faktor. Saya yakin sebagian ada yang mengalami hal-hal ajaib di kampus yang, hah, kok kayak gini ya? Bahwa ternyata dunia itu tidak linear gitu, tidak. Pokoknya kalau saya kerja keras atau pinter, saya pasti nilai bagus. Dunia nggak sederhana itu. Apalagi nanti di pekerjaan, teman-teman. Apalagi nanti di pekerjaan. Ya, udah kerja keras, udah jujur, udah berintegritas gitu, tapi yang dipromosi orang lain gitu. Itu tuh sangat normal. Atau kayak pertandingan olahraga kan yang gampang ini. Mau latihan, mau istirahat yang cukup, mau makan bergizi, teman-teman bisa lakukan itu. Jaminan nggak menang pertandingan? Ya enggak. Kalau tim lawan lebih jago gimana? Sama juga dengan pandemi kan, teman-teman udah prokes mati-matian gitu ya. Ada yang bilang saya udah prokes, udah kemana-mana kok masih kena ya. Gitu. Saya ingat Sherina pernah posting itu, dia kena COVID dan dia bilang saya nggak kemana-mana sama suami gitu, tetap aja kena. Ya udah, ini gambaran sempurna dari apa yang diajarkan orang Stoa gitu. Ya. Di satu sisi ada yang bisa kita coba usahakan, tapi hasil akhirnya itu belajar menerima itu nggak dibawa kendali kita, dan di situ harus ikhlas. Next. Sebenarnya apa sih yang mau saya sampaikan dengan menyadari hal yang dibawa kendali, tidak dibawa kendali? Sebenarnya simple. Ini masalah manajemen energi dan emosi gitu. Kalau teman-teman memusingkan terus hal-hal yang luar kendali, itu menghabiskan energi yang harusnya bisa ditaruh di ember hal-hal yang dibawa kendali. Gitu. Jadi buat apa teman-teman pusing memikirkan, ini dosen nanti suka sama saya nggak ya? Gitu. Ini nanti saya dapat kelas yang enak nggak ya? Gitu. Ini nanti saya dapat, aduh itu tuh hal-hal yang di luar kendali gitu. Dipusingin tuh nggak mengubah situasi. Gitu ya. Lebih baik dialihkan ke, ya udah gitu. Kalau udah tahu dosennya susah, saya harus belajar ekstra keras mungkin. Kalau tahu mata kuliah ini sulit banget, ya udah gitu. What can I do ya under my control supaya bisa lolos. Kalau teman-teman kurang menyenangkan, ya apa yang bisa kita lakukan gitu? Mau ganti teman atau mau kita yang berubah sikap gitu. Tapi kurangi menghabiskan waktu itu di ember yang kanan, ya, hal-hal yang nggak dibawa kendali. Next. Nah, ini yang berikutnya lebih jauh lagi, yaitu soal mengendalikan emosi itu gimana sih, gitu, secara lebih direct. Next. Emosi itu datangnya dari mana sih? Nah, biasanya kan digambarkan, next. Stop. Saya pakai analogi seperti ini ya, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman ini kayaknya datang dari berbagai kota ya. Coba bayangkan tempat yang paling serem di kota teman-teman gitu, tempat yang paling rawan gitu ya. Saya nggak tahu kalau malam-malam tuh, aduh jangan jalan kaki di situ deh. Gitu. Terus teman-teman bayangin lagi jalan kaki tengah malam, terus ketemu sama orang ini gitu, persis kayak gini, nggak pakai baju, mukanya kayak gitu, tatonya kayak gitu, terus dia jalan menghampiri teman-teman gitu, jalannya ke arah teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan dan apa yang teman-teman lakukan? Nah, ini sayangnya ini karena virtual, jadi kurang asik nih ngobrol lah. Waktu kalau saya membawakan ini secara langsung lebih seru gitu ya, lebih lucu. Karena biasanya reaksinya macam-macam. Ada yang baca doa, ada yang balik arah, ada yang salim, gitu ya. Jadi biasanya reaksinya itu banyak yang kenapa? Urutnya ya takut lah gitu kan, takut dijahatin. Tapi nanti biasanya selalu ada aja sebagian yang ngomong gini, loh ini saya malah samperin gitu. Loh kok disamperin? Lah iya. Ini kan ngetop, ini kan aktor Hollywood, namanya Danny Trejo. Kapan lagi saya bisa ketemu artis Hollywood di kota saya? Nah, teman-teman lihat ini contoh yang menarik kan? Orangnya tidak berubah, orangnya sama. Tapi reaksi bisa berbeda, bukan karena orangnya kan, orangnya sama. Tapi opininya tentang apa gitu, tentang orang ini apa gitu. Next. Dan ini dikatakan oleh Epictetus, kita itu sebenarnya tidak terganggu oleh hal-hal ya, kita nggak terganggu oleh peristiwa, oleh dosen, oleh nilai, oleh kampus, oleh Tanoto Foundation gitu. Kita nggak ada yang bisa mengganggu kita. Yang bisa mengganggu kita itu sebenarnya opini kita mengenai hal-hal tersebut. Ya. Apa opini kita tentang dosen tertentu? Apa opini kita tentang kampus
kita, apa opini kita tentang Tanoto Foundation. Kalau kita sampai merasakan hal yang negatif, menyangkut hal tersebut, coba disadari bahwa penyebabnya mungkin opini kita sendiri. Next. Ya. Jadi orang Stoa ini sangat percaya bahwa emosi yang negatif itu sebagian besar, malah kalau nggak semuanya, itu disebabkan oleh pikiran atau opini kita sendiri, dan bukan si peristiwa atau orang lain tersebut. Next. Coba diklik, next. Jadi kan yang terjadi, ini ada orang nih tadi yang kita papasan kan, next. Nah, masalahnya kita punya opini apa yang kita tambahkan terhadap orang ini gitu. Kalau kita melihat dia dan pikiran kita dia adalah preman atau rampok, maka next, responnya takut, stres gitu, irasional. Ya. Tapi ada orang lain, next, bertemu orang yang sama, next, tapi pikirannya, lu ini seleb, kesempatan kita selfie, gitu. Akibatnya next, seneng, emosinya seneng gitu, kagak ada takutnya, gitu. Orangnya sama, yang membedakan cuma di opininya gitu. Opininya apa gitu. Ya, next. Jadi isunya itu bukan di orang tersebut, next, tapi sebenarnya opini, dan opini ini yang kita sering tidak sadar, tapi terbentuk secara otomatis. Dan ini yang membuat kita emosi. Next. Ya, ini quote lagi, kalau kamu bersusah hati karena suatu hal, kesusahan itu datangnya bukan dari hal tersebut, tapi dari penilaianmu sendiri mengenainya, dan kamu bisa mengubah penilaian ini kapanpun. Itulah hebatnya hal-hal yang di bawah kendali kita, gitu. Ya, penilaian dan opini itu di bawah kendali kita, dan itu powerful banget. Teman-teman nggak bisa mengubah yang ada di luar, tapi teman-teman bisa mengubah yang di dalam, yaitu penilaian. Next. Ya, jadi saya rasa insight yang didapat oleh mereka tuh begini, sebagian besar umat manusia itu seperti ini bertahun-tahun hidupnya dari lahirnya, nggak ada peristiwa atau ada kelakuan orang lain yang bikin kita emosi negatif gitu. Ya, kenapa kamu jutek pulang-pulang kuliah? Ya, bisa temen gue yang ini ngomong ini sih, ngomong jelek tentang saya gitu. Ya, atau dosennya galak sama saya misalkan. Kita langsung menyalahkan emosi kita pada variabel eksternal. Padahal sebenarnya terjadi bukan seperti itu. Next. Yang terjadi itu sebenarnya ada fakta objektif, dan ini seringkali sulit dilihat orang gitu ya, memisahkan apa sih yang objektif terjadi, tapi ini kemudian ditambahkan, next, ditambahkan opini, ditambahkan penilaian yang irasional, yang tidak rasional. Kalau sampai kita menambahkan opini dan penilaian yang tidak irasional, next, maka ya jadinya emosi nggak sehat. Ya, kita coba lagi ya, contoh berikut, next. Coba pakai contoh sehari-hari ya. Misalkan ada dosen saya killer nih, dosen saya jahat banget gitu, sentimen sama saya gitu. Gara-gara itu saya frustrasi, kesel, sama stres. Ya. Jadi kita bilang saya frustrasi, kesel karena dosen X. Tapi ini di sini justru teman-teman perlu memeriksa gitu, betul atau tidak, pisahkan mana yang objektif dan mana yang opini kita doang. Karena jangan-jangan yang terjadi seperti ini. Next. Jadi fakta objektifnya mungkin adalah ada dosen, saya nggak tahu ya, mungkin ini sulit ditemui atau ngasih kita nilai yang jelek. Ini fakta ya, ada buktinya gitu. Tapi kemudian kita menambah-nambahkan seperti ini gitu. Dia sengaja kali ya menghindari saya gitu. Saya diciriin kali sama dia gitu. Dia benci kali sama saya gitu. Atau ini saya kena azab kali ya gitu. Jadi semesta yang mengincar kita. Nah ini kan nggak ada hubungan sama fakta tadi gitu. Fakta tadi itu cuma ya dosennya susah ditemu. Oh ya dosennya ngasih nilai jelek gitu. Yang di tengah-tengah itu tuh kita nambahin sendiri. Dan ini harus diperiksa gitu. Bener apa enggak? Gitu. Dan itu disebut Marcus Aurelius itu, kalau kita bisa ganti opininya tanpa mengubah yang sebelah kiri, kita mungkin lebih tenang gitu. Kayak misalkan dia mungkin nggak sengaja menghindari saya kali, emang lagi sibuk aja gitu. Dia benci sama saya, masa sih, mungkin kegeeran gitu ya, dan lain-lain. Next. Ya. Jadi tipsnya adalah kalau teman-teman nanti merasakan emosi negatif, apapun itu takut, cemas, atau marah, maka yang disarankan oleh filsafat Stoa itu adalah coba ambil jeda gitu, dan
mengaudit diri sendiri dan berani bertanya pada diri sendiri, sebenarnya apa yang saya pikirkan sih? Gitu. Ya, saya merasa seperti ini. Tapi di balik perasaan ini, saya punya pikiran tertentu. Gitu. Saya dizolimi, orang itu jahat sama saya, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya. Nah, apakah pikiran ini rasional? Jadi teman-teman harus berdebat sama diri sendiri. Seperti bikin sidang pengadilan, tapi mengadili diri sendiri, jadi jaksa buat diri sendiri, jadi pembela buat diri sendiri. Gitu. Rasional nggak? Ada buktinya nggak? Nah, ini yang paling penting. Ada buktinya atau enggak? Karena hampir kebanyakan hal itu kita tidak punya bukti. Gitu ya. Udah menuduh, sudah menjudgment. Gitu. Next. Ini kita udah mau selesai. Ini di next saja. Ini ada quote aja, sama aja. Jadi yang mereka ingin ingatkan, toh, agar kita lebih sadar akan pikiran dan penilaian kita akan segala sesuatu. Kita pasti akan menilai sesuatu dengan otomatis. Itu memang bagian dari human nature. Gitu. Dan itu ya udah gitu, itu fakta tentang kita. Cuman kita harus lebih awas ketika judgment itu malah menyeret kita ke emosi yang negatif. Gitu. Ya, waspada gitu. Diminta kita waspada, hati-hati apakah ini memang realita objektif atau ini udah kita bumbu-bumbuin nih. Nah, karena seringkali emosi itu muncul karena bumbu-bumbu kita sendiri. Next. Ya, silakan ya. Ini di skip aja karena waktu udah mau habis. Ini hanya elaborasi aja. Ya. Oke, jadi saya sampai di akhir. Apa yang saya share ini adalah sebuah filsafat purba. Yang saya senang tuh karena dia sebenarnya membebaskan ya. Kalau teman-teman ngikutin ini, sebenarnya dia mau membebaskan kita semua itu dari belenggu emosi gitu. Emosi marah, emosi sedih gitu, emosi cemburu, julid gitu ya, dengki gitu. Yang ditimbulkan dari pemikiran yang irasional. Gitu. Ini adalah foto Nelson Mandela, dia aktivis HAM Afrika Selatan, itu dia dipenjara selama 40 tahun. Gitu. Dan pas dia bebas, dia bilang, ya, saya bisa tenang karena membaca filsafat Stoa. Gitu. Dia ternyata mengikuti membaca filsafat Stoa. Nah, walaupun filsafat ini kesannya bagus ya, teman-teman ternyata bisa bebas dari emosi, tapi ini ada akuntabilitas, teman-teman. Next. Ya, yaitu ada konsekuensinya, teman-teman harus juga bekerja keras gitu terhadap emosi dan pikiran kita gitu, karena sebenarnya dibalikin gitu, kamu tuh emosi atas pikiran kamu sendiri, kamu bertanggung jawab atas pikiranmu sendiri. Next. Ya, dan ini bisa dilatih teman-teman, itu yang justru mau dibilang sama kaum Stoa itu tidak ada jalan pintas ya, satu sesi ini nggak akan mengubah teman-teman kalau tidak dipakai, kalau tidak dipraktekkan. Dan ini sesuatu yang harus teman-teman latih. Ya, mental itu sama seperti otot, bisa dilatih, bisa diperkuat. Next. Oke, ini teman-teman bisa baca sendiri. Kalau yang belum baca, di buku ini lebih banyak lagi yang topik yang relevan. Next. Ini di skip aja karena nggak ada waktunya. Ini ada cerita, tapi ini di skip aja. Kalau ada waktunya aja nanti. That's it. Itu materi saya. Maaf waktunya agak lewat. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Salam santuy. Silakan Liska buat pertanyaan. Oke, makasih Mas Hendri untuk paparan materinya. Oke, teman-teman, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, jadi untuk 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah nih dari Mas Hendri. Ada yang mau nanya kah? Kita punya waktu 30 menit ya untuk kita sharing dan tanya jawab sama Mas Hendri. Udah ada satu nih dari Aulia. Sekalian aku bacain ya Mas untuk pertanyaannya. Dari Aulia Putri Utami, Universitas Brawijaya, bagaimana apabila kecemasan dan ketakutan saya ini datang karena pikiran terhadap antisipasi akan kejadian buruk ke depannya. Sedangkan hal ini bisa dibilang tidak rasional atau tidak ada faktanya sebab terjadinya di masa depan, jadi belum kejadian. Itu Mas untuk pertanyaan pertama. Mungkin mau dijawab dulu? Langsung aja deh. Tadi Alia Putri ya? Ya, dari Aulia. Oke, jadi cemas atas masa depan kan? Nah, itu Betul.
Terus tadi Alia bilang, padahal itu irasional gitu, karena belum kejadian kan. Nah itu sebenarnya Alia sudah, ini sebenarnya pertanyaan Alia adalah jawabannya sendiri. Justru hebat. Dan ini jangan ketawain teman kamu, Alia ini bertanyanya sudah menunjukkan kesadaran gitu. Justru dia udah bilang gitu, saya gimana ya, saya memantikan, saya khawatir terhadap hal di masa depan, padahal itu irasional. Itu bagus. Berarti kamu udah sadar bahwa ini irasional, udah tahu nih ada yang salah, bahwa hal ini belum kejadian, gitu. Nah udah, ini udah langkah pertama kamu menjadi lebih baik, menyadari bahwa kecemasan ini aja sudah irasional. Nah, yang harus kamu lakukan sebenarnya, yang kamu cemaskan itu apa, gitu, ya? Apa yang kamu cemaskan gitu. Nah, kalau yang kamu cemaskan itu, saya hampir yakin ya kecemasan kamu itu di luar kendali gitu. Nah, kamu ingat tuh dikotomi kendali. Memang ada hal yang tidak di bawah kendali saya gitu. Berdamai dengan itu, berdamai dengan uncertainty itu, dan itu bisa teman-teman. Itu tuh bisa sekali gitu. Saya adalah orang yang sangat mengkhawatir ya. Teman-teman harus tahu background saya itu dulu saya negatif thinker. Jadi mungkin saya sangat mirip sama Alia Putri. Jadi saya sangat apa-apa kepikiran negatifnya dulu. Tapi itu memang bisa dilatih untuk ingetin diri saya. You know what? Ini saya di luar kendali saya. Kalau kejadian ya kejadian aja, gitu. Dan dengan mengingatkan bahwa itu di luar kendali, saya jadi memalingkan apa yang di bawah kendali saya, gitu. Jadi kalau kamu mengkhawatirkan sesuatu, ya udah. Yang kamu khawatirkan itu ada yang bisa kamu lakukan nggak? Oke, misalkan contoh aja deh. Kamu misalkan harus, saya nggak tahu, dipanggil oleh dosen gitu untuk konsultasi. Kan udah banyak pikiran macam-macam kan, aduh mati nih kalau gue ngomong sama dosen, dosennya mau marahin saya kah gitu, mau itu kan udah mulai berkecamuk tuh. Dan coba belajar kontrol gitu, sadar, tapi saya nggak tahu dia mau ngomong apa, saya nggak tahu dosen ini topiknya apa, belum tentu juga dia mau marahin saya gitu kan. Tapi ya sudah, kalau dia misalkan marahin saya itu nanti di luar kendali saya gitu. Yang penting saya sekarang bisa melakukan apa ya gitu. Yang manggil dosen wali mungkin dia mau tahu tentang perkembangan kuliah saya, mungkin dia mau tahu status skripsi saya, mungkin saya harus menyiapkan kira-kira apa yang dia pertanyakan. Jelas ya, jadi menggeser fokus ke hal yang ngapain dipikirin karena nggak bisa diapa-apain, ke hal yang bisa kita apa-apain gitu. Ya, jadi itu memang nggak ada jawaban gampang kali ya, tapi kamu sudah mengidentify sendiri bahwa ini irasional, itu langkah bagus. Sekarang tinggal dibelokin ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan. What can you do about it itu lebih penting daripada hal-hal yang tidak pasti. Gitu, Liska, jawabannya. Oke, Mas. Thank you untuk jawabannya. Kita udah ada pertanyaan selanjutnya nih ya. Tapi kalau boleh aku recap sedikit, jadi dari Mas Henry tadi menyampaikan bahwa kita harus geser fokus dari kecemasan yang mungkin kita nggak bisa kontrol ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, dari Rifki, UGM, berbicara tentang filsafat. Rifki, iya, berbicara tentang filsafat, proses, dan praktek, semuanya akan kembali pada proses yang dijalani. Tiap orang masing-masing. Sekarang aku sedang melatih ini, karena kecenderungan untuk menggantungkan sesuatu terhadap hal yang irasional masih tetap ada, harus ada proses untuk berpikir lagi nih 2 kali. Nah, memang agak melelahkan, tapi itu proses berlatih. Yang aku mau tanyakan dari proses yang aku jalani dalam menjalani stoicism ini adalah ada celah dan kecenderungan untuk terlalu mengecilkan hal yang ternyata memang besar masalahnya. Ada juga terkadang perasaan meremehkan sebuah masalah yang mungkin perlu penanganan atau tindak lanjut yang lebih besar. Bagaimana cara kita mengukur dengan tepat sehingga misal emosi dan tindak lanjutnya itu juga bisa tepat? Misalnya perihal preman yang tadi, bagaimana titik kita harus memang berhati-hati dan di mana kita harus santai. Itu Mas untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaan Ricky bagus, dan ini adalah sesuatu yang nggak ada jawaban satu untuk semua gitu. Jadi itulah yang mereka bilang pergunakan nalar dan pergunakan wisdom gitu. Setiap situasi yang kamu hadapi nanti berbeda-beda kan. Yang tadi kamu bilang kecenderungan mengecilkan, meremehkan situasi. Nah ini makanya dipikirin dong gitu. Apakah ini hal yang memang seharusnya dapat perhatian lebih gitu, atau memang hal yang remeh gitu. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh karena saya nggak tahu situasinya. Ini pertanyaan ini pertanyaan ini sangat berat kan.
Tapi misalnya gini, saya meremehkan COVID, gitu kan. Kalau saya meremehkan COVID, saya nggak pakai masker, saya ngumpul, saya nggak mau vaksin, gitu, ya kan. Nah, itu yang bisa menetapkan ya bahwa sebenarnya COVID ini remeh atau enggak itu kan kembali ke individu masing-masing. Menurut saya, kalau kita bijak dan kita membaca informasi yang ada, ya harusnya tidak meremehkan COVID itu, gitu. Ya. Tapi kalau kamu menganggap enteng, ya udah gitu, nanti akan ada konsekuensinya. Jadi bahwa kamu sudah sadar bahwa kamu punya kecenderungan meremehkan atau mengecilkan situasi, ya ini kamu sudah sadar ada masalahnya. Nah, sekarang kamu yang melatih diri gitu, belajar mengenali situasi ini berat atau enggak bagaimana. Saya nggak bisa kasih jawabannya karena setiap situasi beda-beda. Ya, saya mungkin akan bilang sebaliknya kalau ada orang membesar-besarkan diputusin pacar, saya akan bilang itu sih bukan masalah gede sih pas kuliah kalau menurut saya. Ya kan? Menurut pertimbangan saya, ya udahlah gitu, kita masih kuliah gitu. Putus cinta tuh bukan akhir dunia gitu kan. Saya lebih khawatir kena COVID kalau buat kamu ya mahasiswa ya. Saya lebih khawatir kalian kena COVID daripada kalian diputusin pacar. Tapi kan pertimbangan itu terpulang ke masing-masing gitu. Kalau sampai kalian masih ngotot, nggak bisa. Pacar adalah segala-galanya bagi saya. Ya saya mau bilang apa gitu. Ya, jadi inilah wisdom gitu. Inilah teman-teman masing-masing harus melatih wisdom. Tapi mungkin ada satu tips. Satu tips itu adalah bertanya kepada orang yang kita respect. Ya. Jadi kalau ini dalam Stoa juga dibilangin sih, penting sekali kita punya sahabat gitu ya, atau orang yang kita bisa respect ya. Jadi bukan cuma karena dia fun, tapi karena pertimbangan dia, kita bisa percaya. Nah itu bisa membantu kita gitu. Ya. Jadi kalau kamu mulai merasa ini sebenarnya masalah ini gede atau enggak sih? Coba ngobrol gitu sama orang yang kamu percaya. Bisa jadi dia seorang teman, bisa jadi dia pasangan, bisa jadi orang tua gitu ya. Dan kamu bertukar pikiran gitu. Coba lihat dari perspektif dia gitu. Ini hal yang baik gitu. Ya. Nggak ada masalah mempraktekkan Stoa itu nanya, curhat, minta opini orang lain yang memang bisa dipercaya. Make sure nanya orang yang beneran bijak gitu. Kalau nanya orang yang ngaco ya kamu tambah di bawah ngaco gitu. Ya. Di Tanto Foundation itu ada konselor setahu saya mungkin ya, ada mentor gitu. Nah, itu bisa tempat kamu bertanya. Nah, itu juga satu tips buat membantu. Gitu, Ricky. Oke, thank you Mas. Nah ini kita udah ada beberapa pertanyaan lagi nih. Mungkin aku summary karena pertanyaan dari Elvin, Shannon, dan Rian kurang lebih mirip gitu ya pertanyaannya. Gimana sih Mas sebenarnya cara atau dari pengalaman Mas Hendry gitu ya untuk menyeimbangkan antara emosi positif dan emosi negatif kita, karena menurut teman-teman nih apakah ada kadar atau ukuran khusus di mana kita tuh harusnya tidak over atau toxic positivity, tapi juga kita tidak mengabaikan kecemasan. Karena menurut teman-teman nih, kadang-kadang kan kalau kita cemas, kita tuh bisa jadi berkembang dan juga bertumbuh. Ya, pertanyaan bagus. Dan ini bisa dijawab, yang membantu menjawab ini justru ilmu psikologi ya. Saya akan meminjam dari ilmu psikologi yang juga diinspirasi oleh filsafat Stoa gitu. Yaitu cognitive behavior therapy gitu. Saya nggak tahu di sini ada mahasiswa psikologi atau enggak. Kalau teman-teman nanti tertarik, teman-teman Google sendiri CBT, CBT, cognitive behavior therapy. Itu lahir dari filsafat terinspirasi dari filsafat Stoa, persis kata-kata Epictetus. Jadi psikologi itu percaya bahwa problem emosi itu banyak muncul karena ada pikiran di baliknya yang tadi dibilang itu ya. Nah, dalam CBT emosi negatif itu definisinya bagus, sesimpel begini. Emosi itu bisa menjadi negatif kalau sampai sudah tahap menghalangi teman-teman tumbuh atau mencapai tujuan yang teman-teman tetapkan. Sudah menjadi hambatan. Oke, saya ambil contoh gini. Patah hati diputusin pacar itu emosi normal kan? Kamu ditinggalkan seseorang, gitu ya. Kamu sedih. Itu masih normal. Dia mulai menjadi tidak sehat kalau sampai berlarut-larut dan bikin kamu jadinya misalkan mengurung diri, jadi nggak mau kuliah gitu. Nah, pada saat itu kesedihan patah hati itu menjadi negatif. Kecewa karena ujian nilainya jelek, negatif atau enggak?
Tergantung. Karena kecewa itu kayak kamu bilang emosi normal, ya. Ya wajar dong, siapa sih yang nggak pengen nilai bagus gitu. Dan itu bisa menjadi pemacu kan, menjadi pemicu motivasi belajar lagi. Sampai situ nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kecewa nilai baiknya itu sampai menghambat jadinya begini. Ya udah, gue nggak mau kuliah aja deh gitu, percuma gue belajar misalkan ya, ekstrim gitu, ngambek gitu kan, mutung. Saya mau ganti jurusan aja deh, ini nggak cocok buat saya, tergesa-gesa. Gitu. Nah, itu sudah berarti menjadi negatif. Jadi definisi negatif itu teman-teman bisa rasakan sendiri. Kalau ini sudah sampai mengganggu kuliah saya, mengganggu relasi saya dengan keluarga atau teman, itu berarti sudah jadi negatif. Sesimpel itu. Ya. Nah, toxic positivity itu adalah ekstrim lainnya, jadi positif yang malah berlebihan gitu ya, kelewat PD. Nah, itulah yang sebenarnya orang tua tuh mau sampaikan gitu, be reasonable gitu. Cobalah objektif, itu yang mereka ingatkan berkali-kali. Jadi kalau sampai toxic positive itu adalah misalkan, saya yang penting modal percaya diri aja, yang penting saya yakin lulus, saya nggak perlu belajar, semesta akan mendukung saya. Nah itu kan udah mulai halu ya. Teman-teman sadar sendirilah gitu, sampai di mana confident kalian tuh udah masuk teritori halu, sampai mana yang masih realistis gitu. Pasti teman-teman tahu kok, nggak usah dibilangin deh. Gitu. Ini kayaknya udah mulai halu deh. Nah, kalau udah mulai halu tuh stop. Gitu ya. Balik ke objektif gitu. Fakta objektifnya gimana ya? Ini dosen killer yang kemungkinan lulus sedikit, ya udah itu realitanya gitu. Saya nggak akan halu, saya akan do my best untuk bisa lolos gitu. Oke? Bisa yang pertanyaan terakhir nggak bisa menang dong, soalnya sharing 3 orang. Nggak apa-apa, Mas. Ada satu lagi nih ya. Mungkin kalau untuk masih ada waktu 10 menit, kita satu pertanyaan lagi. Kalau tadi pertanyaan Kezia mungkin secara tidak langsung sudah terjawab ya. Untuk apa yang bisa kita kendalikan. Nah, ini dari Tianka, dari Universitas Diponegoro. Selamat sore, Pak Hendry. Mungkin hal yang saya tanyakan ini sedikit personal. Tapi terkait emosi, itu sebenarnya sifatnya valid atau tidak ya, Pak? Saya selalu memegang prinsip bahwa apa yang saya rasakan ini merupakan respon diri saya terhadap suatu peristiwa. Sehingga saya mengajarkan diri saya untuk merasakan hal itu. Tetapi di satu sisi, saya juga cenderung memikirkan dan berlarut. Mungkin ini udah sempat terbahas ya tadi, Mas. Di akhirnya, Tianka menanyakan kira-kira kalau tanggapan Pak Hendry terkait pemikiran saya ini seperti apa? Iya, Tianka. Yang kamu ceritakan itu sebenarnya saya rasa yang dialami 99,99% manusia, gitu. Termasuk saya, sebelum saya belajar dari filsafat itu, saya selalu menyalahkan emosi saya itu disebabkan oleh peristiwa atau hal lain. Itu tuh pakemnya gitu. Itulah penyakitnya manusia semuanya gitu. Nah, ini ada undangan dari para filsuf Stoa itu untuk mengajak kita coba dipikir, benarkah ini respon emosi kita itu karena peristiwa tersebut. Tadi saya kasih contoh sederhana gitu ya, orang yang serem. Ya kan? Orang yang serem kemudian kamu merasa takut. Kamu bilang ini valid dong. Ini pasti valid dong. Saya takut karena saya melihat ada orang yang serem gitu. Tapi barusan saya tunjukkan juga, kalau emosi itu valid, kenapa ada orang yang nggak merasa takut? Betul nggak? Kalau sesuatu akan bersifat universal. Sebagai contoh gini, kalau saya cubit, Tianka saya cubit, itu akan harusnya sama sakitnya dengan Ricky saya cubit, ya nggak? Cubit itu objektif ya nggak? Kecuali Ricky nggak tahu kulitnya badak banget gitu. Tapi saya rasa sebagian besar manusia normal saya cubit, sakitnya sama. Nah, itu baru valid. Itu baru objektif, atau kena api misalkan. Ya. Tapi kalau sampai ada sosok orang serem, Tianka takut, tapi orang lain seneng, berarti emosi harus dipertanyakan gitu. Tidak datang dari si orang tersebut, karena kalau betul dari orang tersebut, harus semua merasa takut. Dan nggak usah jauh-jauh pakai contoh preman deh. Kita lihat berbagai hal di kampus. Ya. Coba lihat respon terhadap dapat nilai C. Ya, ini saya ingat pengalaman saya di kampus. Ya, keluar ujian nilai C. Itu ada 2 respon. Ada yang happy, ada yang senang aja,
Ada yang nangisnya tuh meratap-ratap gitu, dapat C itu udah kayak akhir dunia gitu kan. Nah ini kan berarti valid atau enggak emosinya gitu, karena sebenarnya nilai C ini interpretasinya balik ke masing-masing gitu. Ada orang yang merasa, astaga udah bagus gue dapet C, gue hampir aja kagak lulus, kali gue malah harusnya D, udah bagus gue C gitu kan. Yang merata-rata itu mungkin nggak terima gitu, nggak dalam pemikiran dia itu adalah, oh, ini C ini nggak adil gitu, harusnya saya A atau B, padahal belum tentu ada buktinya ya. Belum tentu dia benar-benar layak mendapatkan itu. Nah itu yang dibilang orang tua itu coba digali dulu gitu, jangan buru-buru nyalahin nilai C-nya. Gitu. Kamu ada pikiran apa? Kalau pikiran kamu ada yang nggak irasional, kayak misalkan gini, saya harusnya dapat A. Itu udah hati-hati kalau udah ada kata-kata saya harusnya ya. Itu tuh menurut psikiater Albert Ellis yang tadi slide-nya saya skip sayangnya. Dia tuh ngasih poin yang bagus gitu. Orang itu menderita karena harus, tanpa sadar itu hidupnya itu ada 3 keharusan. Yang pertama itu adalah saya harus sukses, kalau enggak saya bukan orang yang baik. Ya, harus yang kedua itu adalah orang lain harus baik ke saya, kalau enggak mereka brengsek. Ya, harus yang ketiga itu adalah hidup harus lancar, kalau enggak hidup itu buruk gitu. Itu universal, semua manusia itu di seluruh dunia itu tanpa sadar itu punya 3 harus ini. Nah, itu harus-harus ini yang sebenarnya seringkali bikin emosi gitu. Jadi kata siapa bahwa kamu harus sukses terus-terusan? Kata siapa bahwa kamu nilai kamu harus bagus terus-terusan? Itu tuh ciptaan kamu sendiri. Dalam nyatanya itu nggak ada di dunia yang mengharuskan itu. Terus kenapa orang lain harus selalu baik sama kamu? Itu tuh nggak realistis gitu. Itu irasional. Manusia itu nggak sempurna. Wajar ketemu orang yang nyebelin. Atau kita bisa balik. Emang kamu terus-terusan suci? Emang kamu terus-terusan baik ke orang lain? Emang kamu bisa 100%? Harus tuh. Harus yang ketiga, hidup harus selalu lancar gitu. Nggak rasional gitu. Hidup itu penuh penderitaan. Hidup itu penuh kesialan gitu. Nah, itu yang harus diperiksa gitu. Dan itu yang saya bilang, emosi itu hampir pasti di sebagian besar itu bukan karena orang lain kok, bukan karena peristiwa lain. Seperti nilai C tadi lah, gitu. Opini kamu tentang nilai C seperti apa, ya itu penyebabnya. Tapi jangan salahin nilai C-nya ya. Jangan bilang saya bete karena saya nilai C. Lebih tepatnya adalah saya bete karena saya merasa, saya berpikir saya tidak layak dapat nilai C. Tapi itu udah subjektif kamu, nggak ada hubungan lagi sama nilai C itu. Gitu, Tianka. Jadi pertanyaannya ya bagus karena memperjelas lagi konsep ini. Ada lagi, Liska? So far, udah Mas, sudah terjawab semua. Ini secara nggak langsung tadi saat menjawab pertanyaan Tianka, pertanyaan Gladys juga sudah terjawab. Jadi mungkin di akhir ini, Mas Henry ada yang mau disampaikan untuk closing statement? Silakan, Mas. Oke, yang pertama berarti yang mendapatkan buku ada 3 ya, berarti Alia, Ricky, dan Tianka ya. Liska tolong dicatat. Iya, siap. Nanti bukunya akan saya kirim ke Tanoto, nanti biar Tanoto yang meneruskan. Selamat buat yang udah bertanya, pertanyaannya bagus-bagus. Closing statement saya sederhana aja gitu. Coba biasakan praktek memberi jeda. Memberi jeda dalam menjalani hari. Gitu. Dan termasuk memberikan jeda itu tambah penting pada saat teman-teman mulai merasakan emosi negatif. Ya. Jadi kalau dulu kan ada anjuran orang tua katanya kalau mau marah ngitung sampai 10 ya. Itu bagus tapi nggak komplit gitu ya. Ngitung sampai 10-nya itu ngapain? Nah, itu saya rasa dilengkapi sama orang tua gitu. Dan kata-kata marah itu bisa diganti apapun. Teman-teman mau marah, mau jengkel, mau takut, mau cemas, hitung sampai 10, tapi jangan cuma ngitung. Coba digali, saya merasakan ini kenapa? Teman-teman berubah menjadi konselor buat diri teman-teman sendiri, gitu ya. Dicoba dulu, sebelum teman-teman butuh ketemu konselor yang profesional, tapi coba teman-teman dialog sama diri sendiri. Ini saya dibalik pemikiran ini, dibalik emosi ini, saya apa sih yang saya pikirin? Saya takut gagal kah? Saya udah mikir yang macam-macam, kayak tadi Alia bilang, saya udah kebanyakan pikiran bayangan negatif kah? Saya punya ekspektasi yang nggak realistis kah dari teman gitu ya? Teman lupa ngucapin selamat ulang tahun sama kalian, masa udah dimusuhin gitu? Itu rasional atau enggak?
Emang orang kagak boleh ya lupa ulang tahun temen gitu ya. Tapi udah mau musuhan itu kan kalau teman-teman mau dialog sendiri, bisa jadi teman-teman ketemu kok. Ketemu pemikiran negatif yang bikin teman-teman jadi terpuruk sendiri gitu. Ya. Dan harapan saya dengan ini teman-teman jadi lebih resilient, teman-teman lebih kalem, lebih tenang, dan lebih baik menjalani kuliah teman-teman. Itu aja harapan saya. Demikian, Liska. Oke, thank you Mas Henry. Sangat inspiratif banget ya buat kita semua. Semoga juga bisa membantu teman-teman scholars untuk menjalani kuliah online dan sama-sama kita lewatin masa pandemi ini ya. Semoga bisa cepat berlalu. Nah, sebelum kita tutup, boleh kita foto dulu. Teman-teman boleh dibuka untuk kameranya. Kita foto. Teman-teman dari Trukom mohon dibantu untuk diambil fotonya. Boleh dibuka untuk kameranya. Aku tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah mulai pada open cam ya. Kita foto untuk teman-teman Trukom. Mohon dibantu untuk fotonya dari halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Hendri. Sekali lagi terima kasih sudah bersedia hadir dan sharing sama teman-teman scholars. Mudah-mudahan seluruh paparan materi dan sesi tanya jawabnya bisa menginspirasi teman-teman semua. Di akhir sebelum kita tutup, boleh ya teman-teman diisi feedback formnya, sudah ada di link chat. Oke, sampai ketemu lagi semuanya di Terima kasih. kegiatan selanjutnya. Thank you. Jaga kesehatan ya, stay healthy. Saya pamit. Terima kasih Mas Hendri. Terima kasih, Liska.